warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi pembelajaran yang telah saya ikuti, yaitu pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Adapun hal yang akan saya refleksikan yaitu terkait topik 5 yang membahas tentang pengembangan kecakapan literasi. Refleksi ini saya lakukan dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari terkait dengan konsep refleksivitas, yaitu refleksi diri dan naratif literasi menjadi elemen penting dalam pengembangan kecakapan literasi seseorang. Nah, dua proses ini membantu individu untuk lebih sadar diri, mengelola tantangan, kemudian merencanakan langkah-langkah untuk terus berkembang sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama, yaitu refleksi. Refleksi ini adalah proses kritis yang melibatkan penilaian dan pemikiran mendalam terhadap pengalaman pribadi seseorang. Dalam konteks pengembangan literasi, refleksi diri ini melibatkan kemampuan untuk merenung secara mendalam tentang informasi, pengalaman, dan juga pemahaman terkait dengan pengembangan diri yang telah dilewati. Konsep yang kedua yaitu naratif literasi. Naratif literasi ini melibatkan kemampuan mengkomunikasikan pengalaman, gagasan, dan pengetahuan melalui cerita atau narasi. Dalam konteks mengembangkan kecakapan literasi, narasi ini dapat mencangkup pembuatan cerita tentang perjalanan pengembangan diri, kemudian pencapaian, hambatan yang sudah dihadapi, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Narasi literasi ini memungkinkan seseorang untuk tidak hanya memahami dirinya sendiri, tetapi juga berbagi wawasan dan inspirasi dengan orang lain. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa naratif literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, saya tentu saja yakin dengan pengaruh dan manfaat dari pembuatan naratif literasi ini. Ada beberapa manfaat yang saya rasakan. Yang pertama, yaitu terkait dengan pemahaman diri yang lebih mendalam. Menulis naratif literasi ini memungkinkan saya untuk merenung tentang perjalanan literasi saya. Selain itu juga, proses ini membantu saya memahami bagaimana pengalaman membaca, menulis, dan literasi lainnya untuk membentuk pemikiran, nilai-nilai, dan identitas saya. Manfaat yang kedua yang saya rasakan setelah membuat tulisan naratif literasi ini, yaitu saya mengenali tantangan dan pencapaian saya. Dalam merinci perjalanan literasi saya dapat mengenali tantangan yang telah saya hadapi dan juga pencapaian yang telah saya raih. Hal ini tidak hanya memberikan saya apresiasi terhadap kemajuan saya, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi saya dan memotivasi saya untuk mengatasi tantangan yang akan saya hadapi di masa depan. Manfaat yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan menulis dan komunikasi. Menulis naratif literasi tentu saja melibatkan kemampuan kita dalam menulis dan mengkomunikasikan gagasan dan ide-ide kita. Nah, hal ini tentu saja membantu saya meningkatkan keterampilan menulis dan kemampuan komunikasi saya. Nah, proses merinci pengalaman tersebut dengan jelas dan detail membantu saya mengembangkan keterampilan menyampaikan ide dan emosi secara efektif. Untuk manfaat yang terakhir yaitu pembuatan naratif literasi ini sekaligus menginspirasi orang lain yang membacanya. Dengan berbagi naratif literasi, saya dapat menginspirasi orang lain yang mungkin mengalami perjalanan literasi serupa. Pengalaman saya dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka yang berusaha meningkatkan keterampilan literasi mereka. Sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai calon guru, saya merasa penting untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Adapun hal-hal yang akan saya lakukan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi, yaitu yang pertama,
saya akan menciptakan suasana pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika di kelas, yang memfasilitasi pengembangan keterampilan literasi siswa. Yang kedua, tersedianya pojok baca di setiap kelas juga menjadi langkah sistematis yang dapat meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi siswa. Saya akan berusaha membuat lingkungan kelas yang mendukung dengan menyediakan berbagai buku bacaan, baik fiksi maupun non-fiksi, dan juga saya akan mendorong siswa untuk mengakses pojok baca dan membaca buku secara teratur. Selain dua hal tadi, saya juga ingin mengadopsi praktik-praktik yang telah diterapkan di SMP 6 Mataram yang terbukti efektif untuk pengembangan literasi siswa. Misalnya adanya kegiatan literasi budaya yang rutin dilaksanakan setiap minggu. Nah, kegiatan literasi budaya ini memberi ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dan juga menampilkan kepada siswa lain. Misalnya mereka menampilkan drama, storytelling, kemudian ada juga tarian tradisional dan sebagainya. Kegiatan ini juga mengembangkan keterampilan siswa baik dalam hal memirsa maupun berbicara. Kemudian ada juga kegiatan literasi membaca kitab atau mengaji. Nah, ini juga kegiatan yang positif untuk pengembangan literasi siswa dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Praktik-praktik yang telah saya sebutkan yang sudah diterapkan di SMP 6 Mataram inilah yang akan saya adopsi dan saya selenggarakan di sekolah tempat saya mengajar nanti. Tentu saja praktik-praktik ini dapat terlaksana dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak sekolah. Saya akan memulai menyampaikan ide atau gagasan saya kepada pihak sekolah dan juga mengajak warga sekolah untuk sama-sama menciptakan lingkungan fisik, sosial, maupun akademik yang kaya akan literasi. Itu saja refleksi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih terutama pada dosen pengampu yang sudah membimbing saya sehingga saya memperoleh pemahaman yang cukup luas seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.